Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengantar official statistik dari kelompok 2 kelas 1D32 Politeknik Statistika STIS. Di sini kami punya dosen pengampu yang sangat keren loh, yaitu Pak Yuliaknis Transfer Wijaya. Nah, penasaran hari ini mau bahas apa? Tapi kita perkenalan dulu yuk sama member-membernya. Ada Andre Widianto Teguh, Bella Agustina, Ferzia Diasa Putri Rusdi, Inayati Syahida, Inayah Makassar, Hairul Rahmat Guntur, dan Mutmainah Aminarti. Nah, pada video kali ini, kelompok 2 akan membahas mengenai pengguna data dan kebutuhannya. Penasaran? Yuk simak sampai akhir. Pertama, ada berkomunikasi dengan pengguna. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya untuk berbagi, dan juga memiliki arti menyampaikan atau bertukar informasi dengan berbicara, menulis, atau menggunakan media lain. Terdapat 3 aspek fundamental dalam mengkomunikasikan statistik menurut Magino Trapani 2009. Pertama, menyampaikan statistik dengan benar dan akurat. Kedua, menyampaikan statistik dengan menggunakan alat yang tepat. Ketiga, memungkinkan pesan yang dikirim oleh produsen menjadi mudah diterima oleh pengguna atau user. Lanjut, ada komunikasi dan koordinasi. Kantor statistik bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau stakeholders, di mana kantor statistik berperan untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengkompilasi output statistik untuk digunakan pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, stakeholders juga berperan untuk memberikan beberapa data yang diperlukan, atau bertindak sebagai penyedia data untuk mendukung kegiatan statistik nasional. Stakeholders ini terdiri dari pemerintahan nasional, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, institusi akademik, mitra pengembang, sub-pemerintahan nasional, dan pemerintahan lokal. Perlu ada komunikasi di antara keduanya agar tercipta kecocokan antara hasil dan kegunaannya. Agar lebih bermanfaat lagi, maka output statistik tersebut harus dipublikasikan dan disebarluaskan. Selanjutnya adalah menilai kebutuhan pengguna. Penilaian kebutuhan pengguna diperlukan untuk memastikan agar output statistik relevan atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Lanjut, ada tipe pengguna data statistik resmi. Menurut Vici, Valenterosa, dan Ruane 2015 dalam European Statistical Advisory Committee dibagi menjadi 2. Pertama adalah pengguna institusional. Contohnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi internasional. Pengguna institusional umumnya membutuhkan data untuk pengambilan keputusan pemerintahan dan keperluan administratif. Yang kedua adalah pengguna non-institusional. Contohnya adalah jurnalis. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Utamanya, mereka berfokus pada kebutuhan data untuk menyiapkan statistik sebagai bahan komunikasi dan penyebarluasan ke khalayak yang lebih luas lagi. Selanjutnya, ada taksonomi lainnya, dipisahkan pada tingkat individu berdasarkan frekuensi penggunaan dan tingkat kemahiran atau literasi statistik. Yang pertama ada pengguna berat, yaitu peneliti, spesialis, warga negara yang terlibat secara politik atau sipil, dan orang lain yang menggunakan statistik setiap hari. Yang kedua ada pengguna yang sangat berat, yaitu peneliti yang secara rutin menggunakan disagregat dan mikrodata dalam penelitian mereka. Yang ketiga, ada pengguna ringan, yaitu pengguna yang tertarik dengan grafik dan infografis yang tentunya mengetahui dan mengenali NSO. Dan yang keempat, ada bukan pengguna yang berpotensi menjadi pengguna, yaitu semua orang yang tidak mencari data, percaya itu sulit untuk dipahami, dan tidak berhati-hati terhadap relevansi dan kekayaan data. Selanjutnya, terdapat cara umum untuk melakukan penilaian kebutuhan pengguna seperti yang tertera pada video ini. Langsung saja ke memprioritaskan kebutuhan pengguna. Dalam kenyataannya, tidak akan mungkin untuk memenuhi kebutuhan semua pengguna dengan sumber yang ada. Beberapa kebutuhan perlu diprioritaskan dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah kebutuhan pengguna mana yang sesuai dengan pertemuan sistem statistik nasional dan lain sebagainya. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.